Verge Pleasure di film di sini. Nah, dengan diperlihatkannya chapter terbaru, Anne semakin yakin bahwa Zoro akan berpengaruh besar dalam kematian Kaido. Dan di video ini, Anne akan memperlihatkan poin-poin penting yang mendukung hal tersebut. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Dan Aneh sampaikan bahwa di video ini Aneh akan memberikan poin-poin penting yang mendukung bahwa Zoro akan berpengaruh besar dalam kematian Kaido. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai habis agar tidak ada informasi miss dan kalian akan salah persepsi. Nah, jadi walaupun Aneh tidak yakin Kaido ini akan dikalahkan dalam pertarungan 1 versus 1, karena jelas Kaido ini sebenarnya jatah dari Kapten kita, atau mungkin dengan bantuan trio supernova yaitu Law dan Kid. Sudah pernah Oda foreshadowkan tentang bergabungnya mereka bertiga di Pulau Sabon di Archipelago. Selain itu, Wano akan menjadi sangat kompleks jika diperlihatkan pertarungan 1 versus 1, karena banyak sekali pihak yang akan terlibat. Aliansi pun sudah banyak karakter-karakter hebat, lalu Big Mom, Kaido, dan mungkin juga ada si Pinol dan Angkatan Laut. Mungkin ada beberapa alasan, terutama dalam mitologi Cina, bahwa Zoro dan Kaido ini dipresentasikan sebagai Zoro yaitu harimau atau macan dan juga Kaido sebagai dragon atau naga. Di mitos tersebut dikatakan bahwa sang naga memegang kekuasaan dalam waktu yang sangat lama, hingga akhirnya datang seorang harimau yang berusaha menantangnya. Sama seperti di Wano Kuni ini, Kaido yaitu seorang naga yang sudah memegang kekuasaan yang sangat lama, mungkin 24 tahun yang lalu ketika Orochi sudah menjadi shogun, dan datanglah Zoro berusaha menindas Kaido dan shogun Orochi ini dari kekuasaannya yang tidak benar. Serta Oda sendiri berkata bahwa arc favoritnya adalah dia senang ketika menggambar di Wano Kuni ini, karena arc Wano Kuni ini merepresentasikan negaranya sendiri, yaitu negara Jepang. Dan kita pun tahu Zoro, menurut perkataan Oda, dia berasal sendiri dari Jepang. Dan itu pun menjadi salah satu clue tentang arc Wano Kuni ini. Habis Aneh baca-baca ulang chapter penting yang sudah Aneh buat, videonya mungkin akan Aneh simpen di atas kanan. Terdapat juga hal yang cukup mencurigakan di sini, karena terdapat panel yang menjelaskan ketika Shimotsuki Yasui berkata seperti ini. Tidak ada yang berhasil mengambil kepala Kaido lebih dari 20 tahun. Dan jika kalian lihat dalam panel tersebut, yang diperlihatkan bukanlah Luffy, melainkan Zoro. Itu pun pasti bukan hal biasa yang dapat kita hiraukan. Itu sudah pasti akan menjadi clue yang penting dari Oda Sensei. Atau bisa jadi jatah Luffy adalah Big Mom, bisa jadi. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang menghubungkan Zoro dengan Kaido. Yang pertama yaitu kesamaan antara Zoro dan Oden. Paling dasar mungkin kita juga sudah tahu, yaitu Zoro diberikan pedangnya Kozuki Oden dan dapat menggunakannya dengan sangat cepat, yaitu Enma. Kita pun diperlihatkan ketika dia dihabisi hakinya oleh pedang tersebut, Zoro masih bisa menahannya dan membalikan kekuatannya dari pedang tersebut. Sesuatu yang sangat hebat yang dilakukan oleh Zoro ini. Keduanya menyelamatkan Kinemon dari monster. Oden memotong babi hutan itu menjadi 2, walaupun kita tahu babi hutan itu masih hidup, untuk menolong Kinemon. Serta Zoro, dia memotong kepala naga di Pang Hazard, yang kita tahu dari Kinemon ini tubuhnya nyangkut di naga tersebut, dan keduanya pun sama, yaitu menyelamatkan Kinemon. Serta Oden menyelamatkan Kozuki Toki di pulau yang kita tadi kenal ketika Toki berumur 26 tahun. Dan saat itu pula Oden yang terluka hingga akhirnya diobati oleh Toki ini. Sangat mirip dengan ketika Zoro yang bertemu dengan Hiyori, saat dia pun si Hiyori masih berusia 26 tahun, sama ketika Lady Toki dan Zoro menyelamatkan Hiyori setelah bertarung dengan Kamazo alias Killer. Di situ Zoro pun terluka dan akhirnya diobati oleh Hiyori, sesuatu yang sangat mirip. Serta keduanya berjalan dan berkeliling di wilayah Wano Kuni ini, melawan para kriminal hingga akhirnya bertemu dengan Yasui. Oden dan Zoro melakukan hal yang sama. Serta yang mungkin tidak terlalu mirip, namun kita tahu Zoro menjaga kedua anak Oden dengan sangat baik, yaitu dia mengajari teknik pedang ke Momonosuke, dan dia pun melindungi Hiyori, yang kita pun sangat tahu Hiyori sangat dekat sekali dengan Zoro. Mungkin yang berbeda bahwa mereka berdua adalah anak dari Oden dan Zoro hanya menjaganya. Keduanya pun adalah pendekar pedang,
dan teknik dua pedangnya sangatlah mirip. Keduanya pun sangatlah bodoh. Mereka terobsesi dengan pertarungan dan selalu mencari orang yang kuat. Lalu yang kedua, hubungan Zoro dengan Wano Kuni. Hal yang sudah cukup sering kita bicarakan yaitu hubungan antara Zoro dan Wano Kuni. Ana pun sudah pernah membahasnya di satu video khusus tentang hal ini. Itu Ana simpen di kartu di atas kanan. Dalam beberapa hal, Zoro berhubungan dengan Wano Kuni. Dia pun tumbuh di desa Shimotsuki yang namanya diambil dari sebuah klan Wano, yaitu klan Shimotsuki ini sendiri. Serta guru dojonya, yaitu Shimotsuki Koshiro, dia pun mempunyai simbol yang sama dengan warga Wano yang menyerang ke Onigashima 10 tahun lalu. Dan ini pun mungkin hanya pendapat Ane, tapi menurut Ane ini Zoro sangatlah mirip dengan Ryuma dan juga Shimotsuki Ushimaru. Nah, mungkin yang kalian masih ingat, dia mengajarkan kata-kata kepada Shimazu Momo tentang arti dari snatch, atau mungkin dibaca sunachi, yang berarti lemparkan nama dan semua keraguan. Zoro sudah melemparkan semua keraguannya di waktu yang sangat lama, dan dapat diartikan atau diforeshadowkan bahwa dia adalah bagian dari Shimotsuki ini sendiri. Dan di Wano Kuni, Zoro adalah orang yang paling banyak berhubungan dengan warga Wano Kuni. Kita pun dapat melihat dari perjalanan Wano. Itu dia mulai dari ibu kota serta berakhir di kota Okobore, lalu juga dia berjalan ke Ebisu dan akhir-akhir hingga dia sampai ke Ringo dan berkeliling ke lain-lain. Dia berkeliling ke tiap kota, mengetahui apa yang terjadi di tiap kotanya, dan sepertinya dia mempunyai pandangan paling luas dibandingkan dengan lainnya tentang keadaan di Wano Kuni ini. Dan yang ketiga yaitu Enma. Pedang Oden, yaitu salah satu pedang yang berhasil melukai sisi keras Kaido. Dan sudah diperkenalkan ketika pedangnya yaitu diberitahu pertama kali oleh Hiyori, pasti ada alasan lain dibalik Oda membuat Hiyori berkata seperti itu kepada si Zoro ini. Dan hal lain juga, setelah Hitetsu memberikan pedangnya ke Zoro, dia berkata kepada Zoro bahwa dia memiliki potensi untuk menghitamkan pedang Enma ini. Hal yang bahkan Kozuki Oden tidak dapat lakukan dalam hidupnya. Dan itu pun yang akan menjadi alasan bahwa Zoro ini mempunyai pembanding dalam dirinya atau seseorang yang perlu dilampauinya, yaitu Oden. Dan jika kita mengambil dari mitologi lama, yaitu dari namanya Enma atau mungkin Yama di negeri Cina, adalah seorang penguasa dan hakim di dunia bawah atau Underworld. Dan dia yang memutuskan apa yang akan terjadi kepada roh mati. Kaido sendiri pun dibuat berdasarkan desainnya yaitu Oni. Kita pun sangat melihat kemiripan di antara Kaido dan Oni ini. Bukan hanya Oni adalah orang jahat di cerita Momotaro yang jadi alasan nama dari anaknya Oden yaitu Momonosuke, tetapi mereka juga yang memutuskan roh mati. Jadi sebenarnya Enma ini berarti penghukum dari Onis atau para Oni. Dan itu pun lebih dari suatu kebetulan menurut Ane, di mana Enma yang dipegang Zoro akan menghukum Oni yaitu Kaido ini. Dan kita pun tahu bahwa Oda selalu mengambil sesuatu hal mereferensikan dari dunia nyata. Mungkin dia mitologi atau mungkin cerita-cerita pada zaman dahulu. Jadi menurut Ane ini adalah suatu kebetulan jika hal tersebut benar-benar terjadi. Yang keempat yaitu Ryuma. Ryuma adalah legenda yang berhasil mengalahkan naga. Bahkan dalam perkataan Oda, Ryuma berhasil mengalahkan monster yang berupa naga dengan pedangnya yaitu Susui, dan akhirnya menyelamatkan negeri Wano Kuni ini. Kita pun tahu Zoro dan Ryuma bertarung satu sama lain, walaupun mungkin Ryuma dalam bentuk mayat yang dibangkitkan oleh kekuatan Moria dan Dr. Hawkback. Ketika dia memberikan Susuinya kepada Zoro, dia berkata kepada Zoro bahwa denganmu sebagai master dari pedang ini, yaitu Susui, saya yakin dia akan sangat puas. Selain kesamaan dalam rupanya, yaitu Ryuma dan juga Zoro, banyak dari serangan Zoro yang bertema naga. Dia pun memotong naga di Panghazard yang sangat besar itu dengan pedangnya Susui. Mungkin kalian bisa melihat lagi jika kalian tidak sadar. Dan hal lain pun bahwa Wano Kuni diserang dan dipimpin oleh naga juga, yaitu naga buatan alias Kaido. Maka ada kemungkinan lain bahwa Zoro pun akan mengikuti jejak Ryuma, yaitu mengalahkan naga dan menyelamatkan Wano Kuni. Dan naga yang diselamatkan dari Wano Kuni ini adalah Kaido ini sendiri. Kesimpulannya, seperti yang Ane katakan, Zoro akan sangat krusial dalam kematian Kaido. Poin yang Ane sampaikan di atas seperti clue atau seperti petunjuk bahwa dia dalam artian lain harus dapat melampaui Oden.
Semua hal yang dianeh katakan itu seperti inti agar Zoro ini punya sesuatu untuk dilampaui, yaitu Kozuki Oden. Serta melihat banyak sekali hal yang dipercayai anaknya kepada Zoro. Dengan kata lain seperti mereka, Hiyori dan Momonosuke melihat sosok ayahnya di tubuh Zoro ini. Hiyori yang dengan mudahnya langsung memberi pedang Enma milik ayahnya kepada Zoro. Lalu Momonosuke yang mempercayai Zoro untuk mengajarinya teknik berpedang adalah sesuatu yang dipercayai oleh kedua anak Oden ini. Walaupun mungkin akan aneh jika tidak dibuat seperti itu dengan beberapa hal yang sudah di-foreshadowkan oleh Oda. Walaupun begitu, Anda tidak mengatakan Zoro akan mengalahkan Kaido atau hal sejenisnya, namun dia akan mempunyai role penting atau peran penting dalam kekalahan dan kematian Kaido nanti. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian tentang Zoro? Apakah dia benar-benar akan mengalahkan Kaido? Ataukah dia hanya membantu dalam pertarungan Luffy dan yang lainnya melawan Kaido? Kalau menurut Anda, Zoro ini akan sangat krusial dalam kekalahan Kaido dan akan sangat krusial dalam arc Wano Kuni ini. Langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, like aja video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Gue udah pamit and I'll see you guys next time.